di Bincang Sawit Milenial. Kali ini Bincang Sawit Milenial atau BSM itu ada di episode kelima. Dan kali ini aku lagi bersama UB lagi. Langsung aja kita sambut. Hai guys. Mungkin langsung aja perkenalan ke teman-teman semua. Oke, mungkin aku mulai duluan. Perkenalkan teman-teman semua, nama aku Zeta dari Universitas Brawijaya, terutama khususnya di Fakultas Teknologi Pertanian, jurusannya di Departemen Teknik Biosistem, program studi Teknik Pertanian dan Biosistem. Agak panjang ya. Tapi intinya adalah itu. Iya, nama aku Azara Fira, tapi biasa dipanggil Ara. Aku juga di fakultas dan departemen yang sama kayak Zeta, cuma prodinya aja yang beda. Kalau aku di teknik bioproses. Bioproses Zeta dan Ara. Kita A sampai Ara. Betul dong. Betul. kita sekarang A sampai Z. Iya, A dan Z. A dan Z. Betul. Kesibukannya sekarang apa nih? Bentar, ini kita belum sampai 10 menit, belum 5 menit udah. Kalau masalah kesibukan nih. Ada masalah apa sih? Silakan Z. Jadi kebetulan banget nih ya, kita nih mahasiswa semester tua, udah memasuki masa-masa dikejar namanya trigger, harus pakai trigger warning. Iya. Skripsi, S-word kalau kata orang zaman sekarang tuh S-word. Oh iya. Iya, jadi kayak gitu. Jadi kita Gen Z. di sekarang nih lagi, kalau aku pribadi lagi sibuk itu tadi, lagi mulai penelitian awal tentang skripsi, bahas-bahas topik yang akan dibahas buat skripsi lagi nanti. Sama di sisi lain juga masih ada amanah yang harus diselesaikan di sebagai BEM, apa? di BEM Fakultas Teknologi Pertanian sebagai wakil presiden. Keren. Wakil BEM-nya. Tuh, jadi ada FTP. kan kalau di Indonesia tuh ada Gibran, di FTP ada aku. Oke. Iya, sudah menjabat. Sudah menjabat sampai akhir tahun ini. Insya Allah, amin. Oke, lanjut. Kalau aku lagi sama kesibukannya skripsi ya, lagi hampir mendekati quarter life crisis. Jadi aku juga sama, masih awal-awal penelitian, masih bimbingan judul-judul, terus bab 3 bab awal-awal, dan juga amanahnya juga ada sebagai bawahannya. Bukan, wakil rekan kerja, presiden. partner kerja. Chemistry-nya sih udah dapat. Sangat. Aduh. Kita udah terbentuk dari. Berarti kenalnya karena organisasi. Benar. Iya, kita kenal kepanitiaan. Karena Coba kepanitiaan. first time kenal Z. Seru banget itu. Seru banget ini. Kita Jadi di tahun 2022 itu kan kita tuh transisi online ke offline. Iya, betul. Terus juga di tahun kita 2022 itu kita kebetulan banget kita tuh harus nge-ospek untuk mahasiswa baru untuk yang tahun 2022 gitu kan, karena kita angkatan 2021. Ospek departemen nih ceritanya. Terus pas itu kita daftar, kita digabungkan dalam satu divisi acara. Oh, anak acara banget. anak acara. acara banget ini, parah. Terus acara sampai mati. Ini lucu sih, suatu saat tuh kita ada tugas gitu lah ya. Iya. Lanjutin. Jadi kita di satu dapat tugas yang sama. Harus ngerjainnya berdua. Jadi dan itu di awal banget pertemuan divisi itu. Jadi online. dari awal udah ditakdirkan untuk bersama Ara sepertinya. Sampai saat ini kita bekerja sama lagi di BEM ini. Jadi alhamdulillah berlanjut ya berarti kerjasama. Semoga nanti ke depan juga masih kontekan, masih Amin. ya Oke, kita amin. bisa saling, coba tahu kan kita bisa koordinasi dan kerjasama juga di Bisnis. ke depannya. Amin. Berarti sekarang emang sama-sama satu organisasi ya sampai sekarang? Betul, Ya? satu Berarti masih organisasi. aktif mulu tuh. Tahun terakhir. Iya kan kalian mahasiswa akhir, organisasi gimana? Itu nggak capek tuh otak tuh. Iya. Oh, sangat. Gimana baginya, apalagi Zeta kan wakil ya. Sedangkan ini juga kalian pasti kalau BEM kan sibuk ya pasti itu gimana? lumayan banyak waktu-waktu yang dikorbankan, nah, terutama waktu-waktu istirahat mungkin ya. Jadi kayak teman-teman mungkin waktu-waktu nongkrongnya agak kita alokasikan sedikit ke organisasi gitu, ataupun mungkin ada beberapa kali waktu tidurnya mungkin yang dialokasikan dulu ke organisasi. Tapi gimana pun kita berusaha supaya tetap work life balance lah antara organisasi sama kehidupan kampus juga gitu. Oke, ngomongin pertanian nih. Tadi kan teman-teman juga ikut ya workshop karir industri. Bener. Ya, terima kasih loh sudah Terima ikut. kasih. Sudah mengadakannya Semoga di bisa Malang. Terus berkolaborasi. Amin. Kalau Amin. kita ngomongin gimana satu kata dong untuk workshop tadi? Ara, silakan Satu Ara. kata untuk sawit deh, karena kita ngomongin industri sawit. Oke. Sawit ya. Kan anak pertanian udah tahu dong sawit apa. Betul. Nah, coba aku mau tes satu kata untuk Aduh. sawit.
tapi kalau salah jawab agak gimana gitu. 2 kata sih jadinya ya. Oke, nggak apa-apa, it's okay. Luar biasa. Oh, luar biasa. Luar biasa, Kalau sangat Zeta? luar biasa. Kalau aku selalu mengutip perkataannya dari Raffi Ahmad. Top mantap is the best. Sawit. No palm oil, no life. Oke, tapi kan sadar nggak tuh tadi kan sorry sih, Ara ngomongin pamoin loh, air yang itu yang tadi kita ngomongin yang direktur lagi naikin BPD BKS hanya Betul. itu no palm oil no lime. Berarti kalian sadar nggak sih kita hidup tuh emang hidup dari sawit semua? Apa baru sadar kayak gue baru sadar kayak itu oke nggak apa-apa. Kayaknya dari workshop tadi sih baru disadarkan gitu. Ternyata sama sawit tuh Ternyata sedekat itu kita sama sawit gitu. 4 jam sadar nggak sama sawit. Iya. Nah itu tuh. Jadi belum terlalu dalam nih katanya. Mungkin sejauh ini kita Kalau sawit coba taunya apa? Kan kita taunya masih ada. Iya. pertama pasti minyak. Minyak goreng. Minyak goreng. Iya. Minyak sawit. Kemudian mungkin dari apa namanya? Produk-produk turunan iya. lainnya gitu kayak tadi mungkin margarin ataupun iya. sabun, Pada umumnya lah ya. Iya. minyak-minyak gitu, Produk pangan lah maksudnya. Iya. Kalau di kalian sendiri di kampus itu pernah nggak pembelajaran tentang sawit ya mungkin ya? Ada nggak sih? Maksudnya pertanyaannya lebih kayak kita lagi niti sawit nih kak atau riset tentang ini ada nggak sih? Sebenarnya mungkin kalau aku beberapa hari yang lalu kebetulan juga lagi habis baca skripsi cutting. Nah itu tuh lagi bahas penelitian tentang biofoam, tapi salah satu komponen di dalamnya itu menggunakan tandan buah kosong dari sawit. Jadi dicampurkan sama plastisizernya yang dipilih dari kakaknya waktu itu. Kemudian baru di situ juga sadar ternyata sawit bahkan bisa jadi salah satu bahannya untuk biofoam juga. Bioplastik situ. Jadi situ karena risetnya kebetulan penelitian topik skripsinya juga berhubungan sama sana, jadi lagi banyak nyari-cari alternatif referensi gitu. Kalau Ara sendiri? Aku sih baru pas ini sih paling semester 5 atau 6-7 gitu. Jadi kayak tapi itu pun cuma dosen aku yang kayak cuma sekilas aja ngebahas kayak sawit gitu. Tapi aku juga sama, aku fokusnya lebih ke tandan kosong kelapa sawitnya gitu. Jadi kayak TKKS limbahnya. Jadiin apa maksudnya? Sorry, mungkin lebih detailnya mungkin karena nggak tahu ya. Jadi itu kan selulosa ya kan, dia kan termasuk selulosa. Jadi kalau di aku itu diajarinnya lebih ke pemanfaatan selulosanya itu untuk apa, misalnya kayak biofuel, kayak energi terbarukan lewat TKKS, karena Indonesia ini kan banyak banget ya, kayak luas banget berhektar-hektar, sementara yang kita pakai itu cuma kadang minyaknya dan juga minyaknya yang kita ekstrak, tapi limbahnya itu dikemanain gitu kan. Makanya sekarang fokusnya itu di situ. Jadi itu juga sebuah latar belakang skripsi aku gitu. Tahu piring rotan ini nggak sih? Piring rotan yang kalau di tempat tahu. Jadi dari saya itu bisa. Iya. Bisa. Jadi itu biasa ya di desa-desa perkebunan mereka yang sebagai penganyamnya. Bahkan dari pucuk sawit itu bisa dimakan juga. Pucuknya? Pernah makan nggak sih pohon kelapa tahu kan? Tahu. Nah itu kan biasa di Kalimantan doang ya? Itu bisa kayak dijadiin sayur. Nah ternyata sawit juga itu bisa yang mudanya gitu. Enak banget. Perlu tuh. Baru tahu. Ada namanya gitu. Iya kayak nama makanannya. Namanya apa ya? Nggak ada pucuk kalau di Kalimantan, karena aku dari Kalimantan ya emang perkebunan kayak itu. Kalau misalnya teman-teman dari daerah mana? Kalau Zeta? Kebetulan kalau aku tinggalnya itu di daerah Cibubur. Aslinya dari dataran tinggi Aceh, Gayo. Tapi udah tahu perkebunan. Kengon. Sudah, tapi terkait kopi. Iya, perkebunan kopi, karena kan memang kebetulan kakek juga petani kopi. Iya, dan berarti emang mau pertanian karena benar. diri sendiri ya. Benar. Orang tua. Insya Allah, amin. Kenapa? Prinsip ya, sebuah prinsip. Karena kayak itu semua berasal dari kayak obrolan sama kakek dulu, almarhum kakek. Wow, seru. Jadi kayak ngobrol-ngobrol lagi masa-masa bimbangnya itu kayak mau masuk mana ya, terus ngobrol sama kakek almarhum kebetulan sekarang, terus akhirnya kayak ya udah lanjutin aja kalau tentang pertanian kayak gimana kopinya, karena kan kebetulan di Gayo tuh cukup terkenal kopi Arabica Gayonya. Akhirnya kayak oh iya boleh deh, karena ternyata justru pas didalemin banyak banget ininya, menarik banget untuk didalamin gitu satu-satu, karena ternyata nggak stuck di satu ilmu aja yang diaplikasikan, tapi banyak.
Kalau Ara sendiri? Jujur ya, aku juga sebenarnya kakek juga. Jadi kakek aku dari mama aku itu, berarti ayahnya mama aku ya. Dia kan beliau kan orang Malang dan juga beliau tuh emang ini tapi beliau tuh kebun kecil. Jadi kayak di depan rumah terus suka nanam-nanam gitu dan juga dulu tuh memang apa ya senangnya tuh seneng banget kayak suka banget nanam pohon-pohon buah ataupun sayur di depan gitu kan. Tapi beliau juga sudah dipanggil, dipanggil sama yang maha kuasa dan juga begitu aku Ini. Canda-canda. begitu aku nah aku tuh sebenarnya masuk FTP tuh nggak bilang-bilang, jadi aku tuh nyari jurusan aku nyari jurusan yang kayak mana nih aku bisa diterima yang peluangnya tuh gede gitu kan. Kenapa enggak desain atau Nah itu tuh waktu itu aku nggak belum terlalu buka banget tentang digital gitu kan, makanya waktu tahun 2021 tuh waktu lagi pandeminya baru lulus SMA tuh aku kayak coba tapi yang jurusan yang ininya kecil apa namanya kayak apa grade passing grade-nya tuh kecil gitu kan. Akhirnya aku masuklah ke teknik bioproses itu kan, terus tahunnya di prodi ini tuh dinaungi sama Fakultas Teknologi Pertanian. Jadi pas aku masuk bilang teknologi pertanian, terus sama aku langsung kayak loh berarti ini Eyang bangga nih sama kamu kalau kamu mau pertanian. Iya, anak kebanggaan nih keluarga. Gitu pasti Amin ya Allah. pasti Eyang kalau masih itu pasti Eyang seneng banget nih ngeliat kamu nih. Tapi kamu sorry anak keberapa? Aku anak kedua. Kalau Zeta Anak kedua, tapi dari 3 Iya, bersaudara. aku dari 2 bersaudara. kakak lah ya, Iya. tapi ada adik berarti. Kalau aku enggak. Oh nggak ada, berarti bungsu. Bungsu. Bangga banget nih sama si bungsu di Bungsu. rumah. Iya. Anak tengah di mana anak tengah semuanya? Anak tengah. Biasanya nih anak tengah nih yang rada-rada Kreatif, Oke, kreatif. lanjut lagi kita balik ke sawit lagi ya Oke. teman-teman. Tadi kan kita udah tahu 24 jam, aku baru sadar ternyata sama sawit terus ya. Tapi pernah dengar nggak sih kalau di daerah Malang ini yang kayak ngomongin pengen deh nanti misalnya kerjanya di sawit atau yang ngomongin tentang sawit, pernah nggak sih? Lagi nongkrong nih sama anak pertanian, ternyata di tongkrongan tuh ngomong bahasnya pertanian sawit, pernah nggak sih? Ini jarang banget Kak. Jadi kita pun kecuali orang itu tuh memang latar belakangnya dari Kalimantan atau Sumatera yang memang dekat dengan sawit, mungkin ada topik-topik seperti itu. Tapi selepas daripada itu, kalau orang-orang biasa yang ngomongin pertanian biasa, jatuhnya biasa ke beras, ke jagung, tebu gitu. Jadi produk sawit sendiri atau perkebunan sawit ini jarang loh kita bahas di sehari-hari gitu ya. Terutama Malang sih. Terutama ya di Malang. Kalau bener Malang tuh kan aku juga baru tahunya kalau Malang tuh ada perkebunan tapi bukan sawit. Jadi aku tahu untuk KKN tuh emang ini tebu. Jadi ada pabrik gula kan di Kabupaten Malang. Jadi aku baru tahu kalau ada kebun tuh luas banget gitu. Tapi kalau kelapa sawit aku kayak baru tahu hari ini. Masa dibilangin ada KPS di Kabupaten Malang. Berarti event-event yang terkait sawit belum ya, jarang ya? Sangat jarang. Kalau aku pribadi merasa itu sangat jarang gitu ya. Mungkin untuk perkebunan sawit ya? Iya, perkebunan sawit. Jarang juga. Iya, jarang juga. Karena kan kalau untuk daerah Jakarta itu masih banyak semua info terkait perkebunan. Mau itu dari mekanisasi, mau itu terkait produk-produk turunan itu banyak banget. Berarti di sini masih kurang banget ya? Mungkin karena kita fokusnya jarang yang terlalu fokus ke bidang perkebunan sawit terutama ya. Karena beberapa kali expo itu ya dari perusahaan-perusahaan kayak pangan, FMCG gitu. FMCG benar. Oke, tadi kan terkait kita udah dari workshop kan, teman-teman udah tahu tuh yang dibahas apa aja dari karir dan sebagainya. Aku mau tahu dong tanggapan kalian, maksudnya sebagai anak pertanian, sebagai mahasiswa yang kalian harapin terkait khususnya pertanian yang maksudnya yang ada di zaman sekarang tuh apa sih, ada nggak sih tanggapan kalian? Atau harapan kalian deh, atau kayak iya sih harusnya ternyata kelapa sawit ternyata nomor satu lebih besar itu tuh harusnya lebih sering mengadakan workshop atau apapun lah. Ada nggak sih dari kalian sendiri? Oh, dari aku pribadi sebenarnya kalau masalah kayak sebenarnya aku tahu kalau misalnya sawit ini salah satu menyumbang devisa terbesar untuk negara ini kan. Jadi artinya kan banyak, kita salah satu pengekspor terbesar ya sawit di dunia. Jadi artinya kan potensinya harus banyak SDM yang diserap gitu, dan kita sebagai anak muda harusnya bisa melihat peluang itu untuk melanjutkan karir kita ke depannya. Cuman mungkin karena banyak sekarang ini yang dipertontonkan atau yang jadi konsumsi, biasanya jadi kayak content creator atau YouTuber yang biasanya banyak
apa ya, yang jadi kreatif iya, di dunia kreatif. industri kreatif yang jadi tontonan kita sehari-hari gitu. Mungkin harapannya dipadu-padankan juga mungkin bisa antara industri kreatif dengan seperti ini Hai Sawit ini kayak media untuk penyebaran informasi sawit. Jadi dengan adanya Hai Sawit ini menurut aku pribadi itu membantu banget sih untuk menyebarluaskan informasi tentang sawit itu tadi. Nah, kalau dari Ara, Kalau aku menanggapi workshop hari ini ya, aku tuh sebenarnya menarik banget. Aku tuh jujur waktu ditawarin jadi itu aku semangat banget karena aku juga pengen dengerin materinya gitu kan. Karena menurut aku juga sawit tuh, aku tahu kalau orang-orang ya kan biasanya kan di daerah Kalimantan, di daerah yang sana-sana karena itu aku tahu banget kalau emang banyak kebun sawit dan juga orang-orang tuh katanya kaya-kaya gitu kan. Jadi kalau misalnya punya jadi kalau misalnya kerjain di tambang atau nggak kerjain di sawit itu pasti kedengaran tuh kaya-kaya, misalnya kayak ya masa depannya tuh cerah gitu lah ya gitu kan. Nah jujur aku itu tuh bayangan aku waktu kemarin jadi kayak semester 6 tuh aku mikirnya kayak gitu kan, tapi aku nggak mendalami gitu. Jadi pas sekarang ditawarin aku kayak wah, jadi kayak makin apa ya gitu, makin kayak yakin kalau misalnya kayak setelah ini tuh ada jenjang karir yang apa ya kayak pasti gitu loh. Jadi kayak buat kita yang anak muda kayak gitu sih. Jadi kalau aku jujur seneng banget sih, jadi aku seneng banget. kasih loh guys, udah apa ya, udah sangat memuji nggak sih, memuji maksudnya sangat kita merasa senang lah ternyata kita tepat sasaran kita teman-teman yang belum tahu tentang sawit gitu. Oke, ngomongin pertanian, kita ngomongin pertanian terus sih karena kalian basicnya pertanian ya. Nah kalau di UB sendiri pertanian itu seluruh mahasiswanya berapa banyak banget ya? Jadi sebenarnya kita antara Fakultas Teknologi Pertanian dan Fakultas Pertanian itu beda. Iya. Jadi ada Fakultas Teknik sendiri. Jadi istilahnya kalau kita bilang FTP ini gabungan dari teknik dan pertanian. Jadi kita lebih spesifik bidang yang dibahasnya bidang pertanian, tapi lebih memodernisasi lah dari pertanian itu. Kalau di STP sendiri per tahunnya kita nerima kurang lebih 1.000 maba, mahasiswa baru ya. Jadi kalau sekarang 4 angkatan aktif kurang lebih 4.000 ya di FTP sendiri. Kalau ngomongin pertanian, kalian tertarik dengan pertanian apa sih, tentang apa sih? Maksudnya pertanian itu kan apa ya? Pertanian itu kayak perkebunan gitu kan. Nah, yang kalian tertarik, yang menarik entah itu kayak pertanian jagung seru tau kan, ada gini-gini. Nah, kalau kalian apa? Kalau kan pasti sawit dong. Karena aku tanya sawit. Nah, kalau kalian apa sih? Kalau aku karena aku 7 semester nih belajar pertanian. Kalau aku tuh semester 4 ke 5 kan aku kan KKN kan. Kalau aku tuh terakhir di Tebu. Jadi kayak itu kan juga sama karena ada hasilnya tuh ya molase juga bisa jadi biofuel juga. Jadi kan kalau aku juga lebih ke energi dari limbahnya itu kan. Terus tebu tuh juga salah satu komoditas yang emang banyak fungsinya gitu loh. Jadi selain udah dipakai gula, terus tetes tebunya dipakai buat tadi molase untuk mempercepat kayak pupuk ataupun kayak katalisator gitu. Jadi emang prospek itu banyak, tapi itu kan sampai aku KKN gitu kan. Karena dekat kebun tebu juga. Nah, tapi kalau sekarang jadinya ya sawit. sawit. Sekarang jadinya berubah haluan. Kalau dari aku pribadi karena masuk itu udah ada gambaran tentang kopi tadi. Jadi itu tertariknya ke pertanian kopi, kebun kopi gitu. Dan kebetulan juga aku kemarin PKL itu di kopi, perusahaan kopi di Aceh, kebetulan langsung. Jadi aku penasaran kan tentang kopi Gayo gitu. Jadi aku bilang aku belajar aja langsung di Aceh. Kebetulan juga kampung halaman orang tua juga, jadi sekalian aja pulang dan belajar banyak tentang kopi gitu. Ngomongin tentang kalian nih sangat bangga ya. Apa sih yang paling membuat kalian bangga kayak ketika ngobrol sama teman-teman lain, nongkrong atau apa kayak kan semua punya kebanggaan ini kan gue anak kreatif bangga dong. Oh iya betul. Ujungnya kerja agensi, gue anak desain bangga dong. Ngomongin desain apa sih yang nggak keren gitu. Kalau kalian coba, kalian anak apa sih? Contoh nih gue sebagai tongkrongan yang mungkin menganggap jadi kita harus itu ada sih yang kayak gitu, ada aja. Banyak yang kayak gitu. Coba deh, kan anak apa sih? Kalau dari aku pribadi kayak emang makan sehari-hari itu dari mana sih gitu? Pakai apa sih? Karena kalau bukan pertanian? Karena bukan pertanian, iya. Emang bisa hidup tanpa pertanian? Bisa. Betul. Jadi gitu. Nanti kalau udah selesai kuliah itu pengen aku pengen atau gue pengen bangun pertanian sendiri atau punya kebun berapa hektar. Kalau dari kalian pengen kayak gitu atau nggak? Aku pengen usaha dulu, mengabdi dulu, pengalaman baru, ujung-ujungnya
aku misalnya pengen punya kebun 10 hektar dong. Amin. Ya Allah. Udah anak semester 7, Iya. punya goals masing-masing dong. Nah kalau dari kalian apa? Kalau aku sama kayak tadi Mbak April bilang, kalau aku juga pengennya tuh lebih ke jadi staff dulu, jadi kayak lihat-lihat dulu nih kondisi lapangnya tuh kayak gimana gitu kan. Jadi kalau soalnya menurut aku tuh kayak kalau jadi staff tuh bisa lihat kondisi lapang, terus tahu masalahnya tuh dari akarnya tuh dari mana gitu kan. Baru kayak nanti naik mungkin baru bisa kalau udah agak settle gitu ya. Mungkin aku tuh lebih pengennya ke ekspor sih. Jadi kayak kebun apapun tapi aku pengen hasilnya tuh pengen aku ekspor sawit. Lagi-lagi Sawit banyak sawit, banget. makanya itu Coklat, iya. Iya, Iya, atau mau buat kosmetik, Iya, dari betul. apapun sampai ke obat-obatan juga semuanya dari sawit. Udah sedekat itu gitu sama sawit ya. Iya kan, padahal di sini di mana ada yang ngasih sawit? Ada di Malang Selatan tapi Iya. nggak begitu Besar. apa namanya, besar. Tapi udah pernah kebun sawit nggak kalian? Pengen, tapi belum. Cuman lewat aja kalau misal di jalan Sumatera itu kan kanan kirinya sawit, kebun sawit kan. Tapi kalau untuk yang turun kemudian belajar sama orang-orang di sana belum pernah. Belum. Iya. Oke, nah, balik lagi ke yang tadi. Iya. Kalau Zeta sendiri gimana nih? Kalau aku pribadi memang tujuan akhirnya adalah punya kebun yang luas ya berhektar-hektar. Terutama mungkin kebun kopi, balik lagi ya Kak. Tapi aku menemukan pasti di lingkup pertanian atau bidang pertanian itu pasti punya kesamaan-kesamaan walaupun beda komoditas tapi tetap punya kesamaan mungkin cara pengelolaan, kemudian entah itu dari sumber daya manusianya ataupun dari sumber daya alamnya pengelola biar sustain, apalagi ini kan dari alam ya, jadi kita harus istilahnya bisa merawat ini supaya kita tetap merasakan dampak dan hasil manfaatnya terus-menerus gitu. Itu sih tadi dari aku, cuman Iya sekali ya. amin. Tapi tetap kita nggak bisa kalau misalnya tanpa bekal dan tanpa ilmu untuk mengurus kayak gitu. Jadi aku perlu nyari ilmu dulu di mana-mana yang bisa aku aplikasikan ke tujuanku tadi untuk mencapai tujuanku tadi. Gitu sih. Ternyata gini ya kalau bincang sama anak-anak semester 7 Udah kemana-mana gitu kan. agak deep Talk nih. Bahasnya udah tentang karir, Karir, udah tentang masa depan. Tapi gimana di umur 21 tahun. Gimana kekhawatiran umur 21 anak pertanian UB lagi Yang pertama pasti karir sih. Karir setelah lulus itu sih jujur. Karena menurut aku tuh sekarang janji sangat tinggi tuh seangkatan kita benar-benar yang kayak kompetitif banget itu sama, jadi kayak magang diikutin, exchange diikutin, PKL, organisasi, jadi kayak semua tuh generalis itu, jadi kayak semua tuh bisa semua gitu. Jadi kan maka dari itu kayak aku tuh concern banget sama kalau nanti aku lulus tuh yang menjadi keunikan aku tuh apa gitu. Jadi aku kayak bener-bener kayak jadi ngejar banget itu di kuliah tuh aku harus nyari keunikan aku dengan cara mungkin tadi organisasi ataupun kayak ngulik-ngulik kemana-mana. Tapi sekarang udah dapat, oh gue passionnya di sini nih. Itu juga sebenarnya. Jadi 7 semester ini aduh masih nyari-nyari. Tapi tadi kan udah ikut option karir kan, udah tahu tuh oh karir di sawit tuh kayak gini. Ada nggak peluang kamu maksudnya kayak aku bakal nyoba nih peluang yang divisi A, B, C ada? Jelas aku bakal nyoba sih kalau aku. Iya. Jadi tuh pas narasumbernya bilang kalau misalnya kayak ini semi militer nih, menurut aku tuh cocok banget sama semi militer. Karena kayak Oke. Pengalaman banget. Berarti anak hidup ini lapang. keras bro. Anak lapang banget ya. Lapang banget lah gitu. Kalau Zeta, Aku yang pasti takut sih. Kalau dibilang kayak satu kata yang menggambarkan di umur sekarang itu kayak takut gitu. Takut banyak gak taunya, takut menghadapi semua hal-hal yang selama ini gak aku notice tapi ternyata itu impactnya gede banget ke depannya gitu. iya betul. Terus salah satu dan paling utama, salah satu yang jadi concern utama juga ya pasti karir, karena kan kita makin dewasa, orang tua juga makin menua, jadi itu kebimbangan itu yang harus bisa diakomodir lah dari apa yang kita lakukan sekarang gitu. Tapi Zeta kan tertariknya kopi ya. Betul. Gimana tadi pas udah tahu oh ternyata di sawit kayak gini ya peluangnya. Ada nggak tertarik kayak aku bakal masuk sawit deh? Kayaknya ada deh. Jadi ada kebimbangan yang muncul, jadi kayak apa sawit ya. Ada ya. Tapi sawit tuh kalau kopi itu berapa lama sih? Panen. Iya. Panennya Hidupnya gitu. hidup tanamannya bisa sampai 4 tahun, tapi kalau 4 tahun pasti udah turun. Oh, kalau tebu Produksinya. kan kamu tadi kan kalau arah kan tebu. Kalau tebu Iya, berapa? kayak setahu aku tebu tuh kayak baru semester gitu, jadi per 6 bulan gitu. Jadi kayak lumayan singkat sih jatuhnya. Kalau sawit, kalian tahu berapa? 25 tahun bahkan bisa lebih. Oh,
tinggal ya udah sih kasih pupuk, apa ya, kasih pupuk, dipelihara dengan baik seperti anak sendiri. Oh gitu. Jadi 25 tapi tahun. harus ditebang lagi nggak kalau misalnya? Kalau udah 25 tahun, makanya tadi ada disinggung tentang peremajaan saya tadi. Iya, iya. Lewatin. Bahkan ada yang Oh. sampai 25 tahun, bahkan lagi 30 tahun itu mereka masih Masih memanen, tapi produksi. hanya bedanya kan lebih tinggi. Iya Nah benar. iya, jadi makanya disarankan adalah 25 tahun itu direpati. Dan itu dananya dari mana? BPD Nah, PKN. ngapain buang duit keluar banyak guys? Maksudnya kayak aku juga dulu waktu itu, sorry aku cerita sedikit, maksudnya aku kuliah di sawit itu bukan kemauan diri aku sendiri. Aku nggak pengen banget masuk pertanian. Iya. Pertanian berhubungan dengan pertanian karena kayak jadi petani lagi. Karena dulu aku termasuk anak yang kayak, gue pengen jadi startup, gue pengen di media kayak Iya, iya. gitu. Ternyata kan takdir berkehendak lain, masuk kampus salah satu kampus sawit yang meskipun itu sangat tidak terkenal karena kayak orang lain. Tadi aku sempat ngobrol sama yang teman kalian yang di UB itu ya, sampai nggak tahu ya ternyata di UB ada pertanian. Oh. Iya, Iya sama kan? OB nggak? Sama OB, ha. Ada UB. Oh, iya, iya. Kita tuh sering ngalamin itu kayak ketika ngobrol sama anak-anak pokoknya di luar sawit atau mana, kak kampus mana kamu? Oh kampus sawit. Hah, emang ada? Oh. Nah kayak gitu ternyata ada. Oh. Ada kok, ada, meskipun kita tidak sangat dikenal. Kalau kalian siapa sih yang nggak tahu Brawijaya 12.000? Tapi jujur, aku tuh karena dekat rumah aku ya kak, Oh, ada kampusnya kan, kampusnya Politeknik juga. yang Kelapa Sawit itu Iya. dekat rumah aku. Jadi dulu tuh aku waktu kalau misalnya kayak OTW ke sekolah waktu SMP tuh aku lihat palangnya gitu karena ada kan kayak Politeknik Kelapa Sawit. Iya. Tapi aku nggak kepikiran untuk kayak aku kuliah di sana gitu lah. Tapi aku kayak udah tahu kalau oh iya ada gitu. Dan aku merasa investasi paling oke kelapa sawit sih. Iya sih. Gue kalau mau udah tua pengen ditanya petani apa, petani sawit. Udah 20 tahun gue tinggal ungkang kaki, tinggal beli pupuk, udah kan panen Iya. sebulan 2 kali. Kopi panen berapa? 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Kalau yang panen Sama. Sawit 2 bulan, sebulan 2 kali. Awal dan akhir. apa sawit aja Menjanjikan ya, sawit ini menjanjikan sekali ya. Jadi Jadi pemilik. timbul rasa syukur. Kalau kalian rasa syukurnya apa? Maksudnya kayak ketika di umur sekarang, kak, kita bersyukur banget masih pertanian karena tambah lagi sekarang teman-teman yang seumuran kalian kan pasti sekarang pengennya lebih kreatif yang kata kamu Iya. tadi lagi tinggi-tingginya. Yang buat kalian bersyukur di titik sekarang dengan background kalian pertanian, dengan apa ya, bisnis kalian yang masih pengen mempunyai kebun, itu apa sih yang buat kalian bersyukur? Kalau aku jujur karena merasa ini tuh bidang yang selama ini luput dari mata kita gitu loh. Karena kita terlalu fokus kepada bidang-bidang yang tadi yang dipertontonkan di hiburannya atau di bidang yang istilahnya site yang menyenangkannya gitu. Tapi luput kalau misalnya sehari-hari kita tuh berhubungannya sama pertanian gitu. Dan ngelihat potensi, harusnya ini menjadi potensi yang sebesar itu untuk kita justru ikut serta di dalamnya gitu. Pun kalau di kopi maupun mungkin di sawit juga sama ya, ekspor, kalau apalagi sawit ya ekspornya sangat tinggi keluar. Pun di kopi juga ada marketnya sendiri untuk ekspor. Jadi itu sih yang aku jadi kayak alhamdulillah aku bisa kenal semua ini, aku bisa tahu ilmu-ilmu yang aku dapetin di kuliahan maupun di organisasi yang aku sekarang jalanin gitu sih. Iya, aku juga sama. Jadi aku bersyukur tuh pertama gara-gara ditakdirkan untuk masuk di prodi ini, meskipun awal aku cuma gara-gara kayak anggap peminatannya dikit gitu kan, orang minat dikit. Tapi ternyata pas masuk tuh wah luar biasa, oke gitu lah. Kayak aku, tapi bahkan ada teman aku yang semester 5 itu tuh masih nyesel kalau mereka tuh masuk yang minatnya tuh dikit kayak teknik bebas itu. Tapi sebenarnya potensi itu banyak banget gitu lah, karena kita bener-bener kayak fokusnya di limbah pertanian, energi terbarukan itu kan prospeknya gede banget kan. Jadi aku bersyukur banget sekarang aku masuk di sini, di fakultas ini, di UB pun, dan sadar dan juga terpapar sama organisasi-organisasi yang juga kayak apa ya, motivasi aku bersyukur motivasi aku tetap ada gitu loh. Dan juga karena mungkin orang tua Sebenarnya lebih ke orang tua. kesadaran diri. Iya, itu alhamdulillah banget. Alhamdulillah banget. Harus emang harus disenggol dikit baru tuh kadang bisa sadar. Balik lagi yang kayak 24 jam sama saya sadar nggak? Enggak. Padahal iya. Banyak yang bilang kayak sawit tuh apa sih, merusak lingkungan. Sawit tuh Benar. Kan kalau kalian nggak ada sawit, lu mau skincare pakai apa deh? Pakai apa gitu kan? Lu mau Ayo. mandi pakai apa? Lu mau makan aja deh, gak usah jauh-jauh. Nggak mungkin minum air putih doang kan? Nah
itu semuanya balik lagi ke kesadaran sih. Benar-benar. Untungnya teman-teman ini sudah sangat sadar. Amin. Sudah sadar maksudnya peminatan kalian. Iya, iya. Oh, aku nggak salah pilih. Ternyata pertanian oke nih gitu. Banget. Oke, karena waktu udah ini mungkin aku mau dong closing statement dari Kak Zeta dan Kak Ara nih. Yang apa ya? Out of the box ya. Kayak tadi sebelumnya teman-teman anak UB. UB lagi. Mungkin dari Ucapinnya bareng. Ini yang mana? Ara. Ini. Ucapinnya bareng aja. Untuk kita ngomong ini sebagai mahasiswa akhir semester 7, jadi kita berpesan kepada seluruh teman-teman di luar sana yang mungkin lagi relate banget Iya. dengan sama-sama di semester 7 lagi Motivasi lagi turun. menyusun tugas akhir, tapi harus diingat teman-teman bahwa apa? Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Oke, thank you. Skripsi baik, skripsi selesai dan sawit juga baik teman-teman. Sawit juga baik, sawit baik. Sawit banget karir. Oke, Hai thank you. sawit. Bye. Dah.